Tapi ini barang nggak tergerak, termasuk soal ijazah. Kalau DPR-nya normal, mestinya dia menggunakan hak inquiry, ya kan? Hak untuk melakukan penyelidikan. Itulah angket. Kan tinggal tanya nih, hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya, biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan, Bu Rektor, diam saja. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Soal ijazah ini ngeri-ngeri sedap, karena memang Presiden Jokowi ini sekarang ini tidak bisa dilihat sebagai individu saja, tetapi sebuah lembaga yang kebetulan masih attached dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, sebelahnya nih orang paling berbahaya. Ini kita katakan komandan nih, komandan omon-omon. Kalau komandan udah selesai. Bro, pertanyaan sama. Apa pendapat Anda tentang polemik ijazah Jokowi? Ya, Agak dekat. saya kira soal ijazah ini kan sudah menjadi pengetahuan umum, yaitu ketika Jokowi memasuki periode kedua ya soal ijazah ini. Oleh karena itu saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Menurut saya, Bung Refli ya, soal ijazah ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Perlu ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun. Ya kan? Melalui tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah, ya kan, supaya ini jangan mengganggu stabilitas, kan, karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi mengganggu stabilitas. Oleh karena itu saya kira saran saya, Bung Refli ya, perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Ya, bisa. Lah bukannya tadi sudah tabayun, tapi itu kan tabayun itu kan harus bisa ada arrangernya kan. Ada yang jalan tengah, bisa itu presiden, bisa itu ketua MPR, ya kan? Itu saya kira dibutuhkan tabayun supaya ini segera selesai gitu. Ya, saya kira ini saran saya. Ya, terima kasih Bung Refli. Oke, luar biasa ya. Nih, kita cari korban berikutnya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusiri Projo itu, karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau
berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah, kami disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga saya, kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Kocak ya, sekarang malah muji-muji Jokowi ya. Kocak, takut ya, ketar-ketir ya. Pihak Jokowi tidak memberikan persoalan baru terhadap yang datang mempertanyakan. Dia layani dengan baik, dia terima, kemudian mereka datang dan pulang dengan selamat. Ya, kalau saya pendapat ya, itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi. Karena apa? Karena itu kan privasi. Beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara, sama di mata hukum. Nah, mereka juga kan ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi. Menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551. Kemudian mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah, ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM seseorang, dan saya minta kepada dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum, dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini. Apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi ya itu payung hukumnya. Saya ngapain nunjukin apa? Kau kenapa kau sebut nama Mulyono? Ini beliau itu namanya Jokowi. Kamu jangan saya toh. Aku tertarik itu tadi dengan Mulyono. Ya kenapa? Nama beliau tahu saya. Kenapa? Ya enggak boleh. Kamu mau kesini mau memancing Joshua? Bukan, saya melihat sini. Situ masuk teman saya punya itu. Jadi yang mana? Aku bertanya saja tadi. Saya kira jenengan itu teman-temannya sekolah itu. Makanya aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ya salah ngomong, memang ngomong aku sudah seperti itu. Ya. Sekarang jenengan gabung di saya bukan temannya. Tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kan sudah pancing. Udah salah. Di sini rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Ya, kalau salah ngomong. Kamu anaknya dia. Sudah minta maaf. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Pulang. Kamu berarti di sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu datang. Kamu berani datang? Sudah, Pak. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, rumahnya Jokowi. Itu temannya. Aku temanmu gitu? Itu temannya orang itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini di sini pecinta Jokowi semua loh.
Ya tahu. Kamu sempat di sini, ada yang meludahi muka kamu viralkan, begitu? Saya tak pulang, Pak. Ya pulang. Sudah, Pak. Culak mata lo. Sudah, Pak. Sudah. Berani sekali kamu kesini itu sengaja mancing kerusuhan. Kita tahu semua. Tidak, Pak. Sudah. Kalau sudah tahu di sini wilayahnya Pak Jokowi, ya kau tahu bilang di sini rumah Mulyono. Saya dulu sering juga Pak Jokowi di sini, Pak. Untung nggak curigai kau, karena itu yang kamu minta. Saya dulu Pak sering Pak. Aku nggak urusan, sudah Pak. Sampai pergi, Pak. Jangan saya. Sampai pergi. Ini memancing kerusuhan. Apakah dia akan membiarkan aparat penegak hukum bertindak independen dan jujur? Karena kuncinya nanti ada di penegak hukum dan di para hakim. Karena kasus ini sudah bergulir pada 3 ranah. Ya, yang tadi saya bilang dengan Gus Nur itu. 1, ranah pidana, ada pengaduan ke Bareskrim oleh TPUA. Lihat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut. Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Tangkap dong itu. Amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya. Gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi, begini ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan, manusia cacat begini kan menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, bukan kecacatan pemikiran. Dari beberapa orang yang akhirnya, kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi. Dan diprovokasi oleh emak-emak yang gak jelas gitu loh. Kergulan ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini. Tinggalnya jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar. Yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan. Kalian kesini mau memancing kerusuhan. Kenapa ya? Kenapa? Kamu dengan bahasa itu boleh. Itu kerusuhannya apa Pak? Buktinya. Kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu yang tidak Anda sukai. Seseorang itu Pak, bukan seseorang itu Pak mantan presiden kita yang udah membuat hidup kita susah. Itu Pak intinya. Jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Intinya. Satu kalimat juga. Harus tadi Ibu mengatakan yang membuat hidup Ibu susah. Ibu-ibu merasa susah enggak? Oke. Anak-anak kita cari kerja susah enggak? Bapak ini pura-pura enggak tahu. Oke, ini saya bayar siapa ini? Gara-gara Jokowi. Kamu tadi itu gara-gara siapa? Pemerintah. Sekarang pemerintah siapa presidennya itu poinnya. Kita tidak melihat Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo, bukan sebagai mantan presiden kita. Datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu ternyata Masya Allah. Ya, Bapak sudah pernah ke Jawa? Bapak kena ke Banten nggak? Pernah ke Banten? Jabodetabek itu semua laut dikurung Pak. Oh, pagar. Apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Ya. Ya kan perintahnya ada kuasa. Ada kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya apa? Yang mimpin Indonesia siapa pada saat sekarang seperti itu? Yang namanya orang termasuk jenazah sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa? Coba kalau tidak ada tol.
mungkin juga kemacetan akan luar biasa. Kita kan konfirmasi, Pak. Ya boleh, tadi Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke kegiatan kata siapa? Saham makanan doang, Pak. Jangan yang saham makanan doang. Jangan menutupin ini Pak yang ditutup Ya, cuma jangan hanya satu persatu kita masalah. nanya Ini ijazah, tadi Bapak Pak. sudah keluarkan masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak, salah Jokowi juga. Pak. Iya, ini fakta. Sekarang gini, Yang namanya manusia tidak sempurna. katanya ijazahnya kan